Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian sedikit sekali menghasilkan ATP. ATP-nya sedikit. Sedangkan sel normal itu ATP-nya banyak. Satu glukosa menghasilkan 38 ATP. Sedangkan sel kanker banyak glukosa cuma 2 ATP. Maka itu kenapa orang yang kanker tuh lemes, loyo, banyak loyoknya karena ATP yang dihasilkan sangat sedikit. Ini penting ini. Banyak gula tapi nggak menghasilkan energi, itulah kanker. Tapi kalau sel normal, satu glukosa menghasilkan energi 38 bagian. Ini banyak glukosa tapi nggak ada energi. Banyak orang kanker tuh kurus, nggak ada tenaga karena energinya sangat sedikit. Nah ini yang unik. Sel kanker nggak senang oksigen. Sel normal senang oksigen. Maka itu langkah konkretnya perbanyak oksigen. Nah di sini kan ada senam apa tuh, lintingkung, ikut itu biar oksigenasi bagus. Sama sholat subuh ke masjid, ini juga oksigen yang bagus. Saran saya jalan kaki, saran saya. Ya, jadi rumahnya di mana jalan kaki ke sini. Saya tadi mau jalan kaki kok kejauhan, gitu ya, jadi nggak jadi ya. Jadi ini butuh oksigen ini. Jadi kalau bapak nggak mau kena kanker, banyakin oksigen. Oksigen, glukosa masuk ke dalam sel itu menghasilkan energi, tetapi menghasilkan sampah. Namanya apa? O2-min atau disebut dengan radikal bebas. Jadi sumber radikal bebas terbanyak itu adalah pada tubuh kita sendiri. Semakin banyak makan, semakin banyak radikal bebas yang dihasilkan. Jadi dibandingkan yang di luar, paling banyak di dalam. Maka itu dibikinlah obat-obat antioksidan. Menurut saya ngapain bikin antioksidan? Caranya sebenarnya mudah, jangan banyak makan, selesai. Kalau nggak banyak makan, maka radikal bebas semakin sedikit. Kenapa solusinya dengan itu gitu? Padahal dengan tidak makan aja lebih bagus. Berarti jelek antioksidan? Bagus. Cuman yang lebih bagus menurut saya puasa. Maka itu pentingnya puasa Senin Kamis. Lebih bagus lagi puasa Daud. Maka itu kenapa banyak orang itu kena kanker, dioperasi kemo, muncul lagi, operasi kemo, muncul lagi. Karena adanya apa? Adanya bibit kanker yang disebut dengan kanker stem cell. Maka itu kenapa di dunia kedokteran ada namanya 5-year survival rate, angka keberlangsungan hidup 5 tahun. Karena kenapa? Bisa kambuh lagi, bisa kambuh lagi. Kenapa? Karena adanya bibit kanker yang disebut dengan kanker stem cell. Siapa yang bisa membunuh bibit kanker? Nah sulit ini sampai sekarang. Nah kebenaran teman saya penelitiannya tentang membunuh kanker stem cell. Ternyata ada satu tanaman obat yang bisa membunuh kanker stem cell. Tapi masih hanya 50%. Apa itu? Bapak Ibu tahu? Sambiloto. Maka itu pentingnya konsumsi pahit-pahitan. Itu bisa menghambat kanker stem cell 50%. Ini real penelitiannya. Ini kondisi hipoksia dan normoksia. Jadi si sel kanker itu senang kalau kondisi itu hipoksia, karena kalau dengan kondisi hipoksia dia bisa membelah cukup cepat. Maka itu pentingnya oksigen. Makanya sekarang ada kenal terapi oksigen itu ada. Karena untuk mematikan sel kanker dengan terapi oksigen. Sebenarnya mudah lah, jalan aja ke masjid, udah tahu oksigennya bagus. Ya, tapi cari masjid yang paling jauh. Itu ya. Kalau sel normal itu glukosa yang masuk menghasilkan energi dan CO2. Tapi kalau sel kanker nggak ngasilin energi dia. Dia menghasilkan laktat. Untuk apa? Bikin suasananya asam. Maka itu tips pertama untuk orang yang penyakit kanker, jangan makan glukos dengan segala sumber. Nasinya kalau belum usah nasi deh, sayur aja yang banyak menurut saya. Buah sama sayur, mendingan sayur yang banyak. Maka itu kenapa pasien-pasien saya suruh bikin jus sehari 16. Jusnya apa? Wortel, tomat, minimal itu. Karena likopen yang tinggi. Ya, ditambah lagi kondisi sayur dan buah menyebabkan kondisi basah, sehingga sel kanker itu nggak bisa gampang hidup dengan kondisi basah. Nah ini logik secara biomolekuler.